dengan tema kita berkurban, awas salah nih. Sekarang mau nanya sama Ustazah dulu. Ustazah, kalau syarat salah satu hewan yang sehat dan tidak cacat itu gimana ya? Tapi ketika kita sudah berniat untuk berkurban, hewan tersebut malah sakit misalkan. Nah, itu tetap boleh dikurbankan atau kita batalkan niatnya, atau tapi kan uang kita udah kepake buat beli hewan itu. Misalkan uangnya pas nih, udah nggak bisa beli yang hewan yang lain lagi. Jadi baiknya bagaimana? Mohon tausiahnya. Ya, mohon izin guru. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa warahmati Allah berkahi kita semuanya. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan kita membeli ya hewan kurban yang terbaik sebagaimana kisah anaknya atau putranya Nabi Adam alaihi salam yang memang Qabil Habil mempersembahkan yang terbaik, Masya Allah, dan memang nantinya akan menjadi tunggangan kita dan Masya Allah menjadi saksi di yaumil akhir. Nah, kemudian bagaimana ketika mohon maaf hewan kurban yang kita udah beli awalnya sehat ya, kemudian mau dikurban ini sakit nih musim karenanya hujan. Musim hujan sakit. musim hujan pilek kayak gitu ya. Nah, karenanya nih ada syaratnya. Dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa mohon maaf ini jangan sampai hewan kurban ini cacat ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya hewan kurban yang cacat, ini tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian ketika matanya nih buta ya, jangan sampai matanya buta. Kemudian juga ketika pincang itu termasuk juga, kemudian juga kulitnya yang memang tidak sehat. Makanya kita lihat di sini dari kesehatan hewan kurban itu sendiri biasanya nih ya Kak Caca ya, ada yang memang diberikan surat ya, ini hewan kurbannya nih sehat nih, sudah dicek semuanya. Biasanya dari dinas peternakan Dinas peternakan, karena pernah ramai juga ini kukunya, kemudian juga ada lagi kena virus ya. Nah, menurut gimana kalau misalnya ketika diterima kemudian ini sakit? Nah, ini menurut fatwa MUI ada yang namanya ringan, kemudian ada juga yang berat. Ketika berat tadi itu mohon maaf, ketika memang sudah cacat, kemudian juga sudah terkena virus, tapi ada yang ringan. Yang ringan ini kita lihat, matanya berair, kemudian juga tapi dagingnya masih sehat. Nah, fatwa MUI mengatakan ini dibolehkan untuk sah dalam menjadi hewan kurban. Ya, kadang ada juga yang kurus, yang nggak boleh tuh yang ketika kurus, kemudian juga sampai tidak ada lemaknya, dan ini tidak baik untuk dijadikan hewan kurban. Insya Allah, mudah-mudahan kita memberikan yang terbaik sebagaimana dikisahkan putranya Nabi Adam alaihi salam yang diterima adalah kurban yang terbaik dari Qabil punya lahan atau pertanian. Kemudian dari Habil ini ada binatang kurban. Ternyata yang diterima Allah adalah yang terbaik. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita pun juga membeli atau memiliki hewan kurban yang akan dikurbankan nantinya, hewan yang terbaik, yang tidak ada cacat, yang tidak sakit, mohon maaf yang tidak gila, kemudian juga sehat dari segi bulunya, kemudian juga dilihat dari tulangnya pun juga, kemudian juga badannya, insya Allah sudah ada suratnya mudah-mudahan ya Kak Caca ya. Kemudian juga ketika memang sakitnya ringan kemudian tapi tidak mengurangi kualitas daging, maka silahkan sahkan untuk kalau jadi binatang sakitnya kurban. berat terus uang kita pas-pasan udah nggak bisa beli hewan kurban lagi, jadi gimana? Nah, ini ada yang berat, itu tidak sah. Ketika memang mohon maaf ya cacat gitu kan. Terus jadi nggak bisa berkurban artinya? Tapi kalau sudah dibeli seperti apa Caca? Berarti tidak sah ya saya? Iya, kalau secara hukum nggak sah. Kalau tadi berbicara tentang orang yang membantu memotong hewan kurban kita, ada yang bilang cara kita memberi upah beliau atau yang biasa kita kenal dengan tukang jagal gitu ya, itu cara kita memberi upah itu katanya ada aturan yang nggak bisa sembarangan. Terus boleh juga nggak sih tawar menawar dalam memberi upah? Misalkan dia, aku mau motongin kurban sapi, biayanya segini, kambing biayanya segini gitu. Terus kita tawar menawar tuh hukumnya bagaimana dalam Islam? Mohon tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh bagian dari hewan yang kita kurbankan dijadikan sebagai upah bagi orang yang menyembelih kurban? Ini dijelaskan oleh ulama di dalam banyak kitab, diantaranya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, di dalam kitab Al-Muhadzab di jilid pertama, juga di dalam kitab Syarah Hasyi Al-Bajuri di jilid kedua di halaman 566-567 dijelaskan bahwasanya kata ulama tidak dibolehkan dan hukumnya tidak dibenarkan, yaitu menjadikan kulit atau bagian daripada hewan yang dia kurbankan
ujrotan li jazar, sebagai upah bagi orang yang memotong hewan kurbannya. Maka hukumnya tidak dibolehkan dan hukumnya yahrum, diharamkan. Jadi ketika misalnya Caca berkurban, lalu kemudian Caca kurban 1 ekor sapi, Misal. satu keluarga, lalu kemudian untuk 7 orang, lalu kemudian ketika itu upah untuk tukang jagalnya adalah misalnya memberikan kulitnya, Atau 10 kilo daging atau gitu. misalnya dijadikan untuk upahnya 10 kilo daging, atau misalnya bagian kepala atau kaki, maka hukumnya diharamkan kalau itu dijadikan sebagai upah bagi orang yang memotong atau yang menyembelih kurbannya. Tidak boleh. Tidak boleh, hukumnya Kembali haram. lagi seperti tadi jual beli. Iya, betul, tidak dibolehkan. Akan tetapi kalau seandainya seseorang yang dia menyembelih kurban, dia mendapatkan bagian dari hewan yang dia sembelih dengan catatan sama seperti orang fakir miskin yang lain, yaitu berarti dia mendapatkan bagian sedekah dari hewan kurban, maka hukumnya dibolehkan. Boleh. Ya, tetapi tidak boleh berlebihan juga, ya, begitu. Nah, lalu bagaimana orang yang menyembelih kurban? Apa yang mereka dapatkan kalau seandainya mereka tidak boleh mendapatkan bagian dari hewan yang dia sembelih dari kurban orang? Maka kata ulama, falahu ujratul misli. Maka bagi orang yang menyembelih kurban, maka bagian dia adalah upah untuk sembelihan dari orang yang berkurban. Oke. Contoh misalnya, Caca sembelih 1 ekor kambing. Misalnya upah sembelih 1 ekor kambing itu adalah 200.000. Maka kalau dia sembelih kambingnya Caca 3 ekor, berarti Caca bayar kepada orang yang sembelih 600.000. Kalau Caca sembelih 1 ekor sapi, misalnya upahnya adalah 500.000. Caca sembelih 2 ekor sapi, maka Caca siapkan uang ya berapa? 1 1 juta untuk upah daripada menyembelih hewan kurban tersebut. Dan itu dipersiapkan oleh yang berkurban, bukan panitia masjid. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang nyembelih kurban atau dia berkurban, dititipkan kepada panitia kurban atau ke masjid, lalu kemudian untuk upah sembelihnya dan untuk keperluan plastik bagi-baginya tidak dipersiapkan. Dari infak sodako. Harusnya dia yang mempersiapkan orang yang berkurban. Dan ini juga pelajaran yang penting buat segenap para panitia kurban dimanapun Anda berada. Dan ini sering saya sampaikan juga di setiap majlis-majlis yang saya sampaikan. Sebagaimana ulama menjelaskan, tidak boleh, hukumnya haram. Orang yang menyembelih kurban menjadikan bagian dari hewan yang dia sembelih dari kurban orang lain sebagai upah untuk dia menyembelih kurbannya. Apakah bagian kepalanya, dagingnya, kulitnya. Diumpamakan di situ oleh ulama, kulitnya saja tidak boleh. Apalagi bagian lain yang lebih berharga, ya. Kenapa? Karena orang yang menyembelih kurban tadi hanya boleh mendapatkan ujratul misli, yaitu upah dari orang yang menyembelih kurban. Jadi juga orang yang menyembelih kurban mesti paham hukumnya, sehingga nggak memberatkan panitia kurban dan panitia masjid juga. Atau mungkin begitu ijabnya ya? dari awal dibikin gini kali ya. Ini harga hewannya segini kan macam-macam, yang lebih gede harganya lebih mahal, lebih kecil biasanya harganya lebih murah. Betul. Ditambah dengan upah potongnya segini ya. Jadi upah ketika kita potong bayar dan tuh untuk distribusi plastik dan lain nah, sebagainya. jadi kita Begitu. bayarnya tuh ada bayar uang hewan plus ada tambahan untuk distribusi besek Kenapa? biasanya. Karena biasanya ada justru malah mereka yang licik atau curang. Jadi mereka siapin tuh yang namanya tukang potong, anak-anaknya di depan pagar tempat pemotongan. Nanti ketika selesai dia potong, kepala dibawa, kaki dibawa, akhirnya di rumah bisa bikin toko. Ya Allah, boleh itu Sop ya. kambing dan lain sebagainya. Masya Mengambil yang Allah. bukan haknya, na'udzubillah. Nggak boleh haram hukumnya. Jazakallah khair, Ustaz Ahmad kan sangat jelas sekali. Berarti benar-benar harus kita jaga ya adabnya, dan ilmu ini harus kita sebarkan. Karena mungkin banyak yang belum tahu. Hanya sekedar beli hewan kurban aja, beli kambing. Kamu udah nyiapin uang belum buat tukang potongnya ini dan juga buat distribusi. Makanya disunahkan kalau seandainya seseorang itu dia laki-laki dan mampu menyembelih kurban, ngerti cara penyembelihan secara syariat, disunahkan dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tetapi kalau wanita yang berkurban dan dia mengerti hukum menyembelih syariat, maka diwakilkan kepada laki-laki karena perempuan tidak boleh menyembelih kurban. Oh, baiklah kalau sama begitu. suaminya. Terima kasih sama suaminya. Itu insya Allah suami saya tahun ini menyembelih kurban ya. Amin ya Allah. Nah, guru-guruku, sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram @titinsulistiyowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Habib. Sebenarnya boleh nggak sih kita yang berkurban tidak melihat proses penyembelihan kurban? Soalnya saya berkurban di rumah dan rencananya lebaran ini pulang kampung. Itu hukumnya bagaimana ya? Apakah pahala kurban saya berkurang? Gimana nih Habib? Mohon dijawab dalam tausiah. Silahkan. Ya khair afwan Ustadz. Caca, Ustaz aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Imam Syafi'i kembali lagi bahwasanya siapa orang yang mau berkurban maka disunnahkan untuk menyaksikan daripada kurban tersebut. Kalau misalkan saya nggak sempat waktunya harus ini itu dan lain sebagainya, ada kerjaan ya kan,
nggak bisa pulang kampung karena kurbannya di rumah. Maka dia mewakilkan terhadap saudaranya, kakaknya, adiknya, orang tuanya atau siapapun untuk menyaksikannya. Sebagaimana dalam riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW menyaksikan langsung pemotongan, yakni pemotongan kambing punya siapa? Punya Sayyidatuna Fatimah. Ya Fatimah, gumi, wahai Fatimah berdirilah kamu. Ketika apa? Ketika hewan kurbannya Fatimah lagi mau dipotong, berdirilah kamu dan perhatikanlah daripada setiap tetesan darahnya. Tetesan darah yang keluar pertama kali itu maka menggugurkan dosamu. Allah ampunin dosanya. Disinilah yang dikatakan ada keberkahan di dalamnya. Bukan hanya tanggal 1-nya, gunting kukunya nggak boleh, cukur rambutnya nggak boleh, puasa tarwiyah, Arafah, ya kan? Terus apa lagi? Bukan hanya itu takbirannya, tapi juga pemotongannya disaksikan. Banyak keberkahan di dalamnya. Dagingnya pun mengandung keberkahan. Motongnya mengandung keberkahan. Semuanya mendapatkan keberkahan. Sedekah yang dikeluarkannya untuk membayar ujrah atau membayar upah terhadap siapa yang memotongnya, bahkan itu adalah sebuah sedekah yang terbaik. Ya ini bulan yang terbaik salah satunya, di mana keberkahan di dalamnya yang sangat besar. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pelit, keluarkan rezeki kita. Semua orang mengatakan bahwasanya saya susah, saya fakir, saya miskin, saya berhak untuk dapatin. Tapi handphone punya, mobil masih ada, motor punya, ngaku dirinya miskin, ya kan? Kalau masih punya barang berharga, masih punya perhiasan, berarti Anda nggak miskin, Anda mampu. Ketika Anda memiliki sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan. Alhamdulillah ya Allah, Allah kasih saya keberkahan, Allah saya kasih rezeki. Rezeki yang didapat itu gunakanlah untuk berkurban. Ketika berkurban, saksikanlah kurbanmu. Ada keberkahan di dalam yang luar biasa, yang berharap kurban ini menjadi sebuah apa? Sebuah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah ini mahal, sangat mahal. Bahkan dunia beserta isinya gak ada harganya. Hidayah lebih berharga. Kalau ditimbang dunia nih beserta isinya sama hidayah, hidayah lebih mahal, sangat mahal. Yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan ajab kepada manusia. Kalau udah dikasih hidayah sama Allah, niscaya salat kita lebih baik. Kita dikatakan orang yang beriman. Beruntung diri kita, qad aflahal mu'minun. Salat kita menjadi lebih khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ibadah kita jadi lebih baik lagi. Dengan berkurban, maka hidayah Allah berikan kepada kita sehingga Allah mudahkan jalan kita menuju majelis ta'lim, menuju orang-orang yang baik, menuju orang-orang yang saleh, saleha, dan hidup kita mendapatkan berkah dari dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi intinya Bib, baiknya kita melihat hewan kurban kita disembelih. Melihat Baiknya. harusnya. Sunnahnya. Tapi kalau kita pengen berkurbannya, misalkan pengen buat saudara-saudara kita di Papua, kan nggak mungkin kita yang lagi di Pulau Jawa Video terus kita call. video Zaman call. udah canggih. Oh, nggak ada alasan tuh kata Habib Usman, nggak ada alasan video call. Jadi pas janjian mau dipotong jam berapa Iya. kita lihat gitu ya. Betul. Terus Atau kalau enggak, misalkan seandainya sinyal susah, ini susah, kita lihat videonya. Oh Kita videonya lihat, dikirim hasil betul. pemotongannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita udah lama Sekurang-kurangnya kerja, itu. Tapi kan nggak sekurang-kurangnya bisa melihat itu. secara langsung akhirnya. Nah Bib, ini pertanyaan tambahan nih sebenarnya nih. Kalau misalkan kita udah lama kerja sama orang, terus bos kita tuh baik banget. Tiap kurban biasanya kita dikasih jatah. Ini deh buat, jadi tahun ini tuh udah deh aku nggak usah berkurban karena aku biasanya selalu dapat jatah dari bos aku untuk berkurban. Dikasih kambing gitu loh. Itu boleh apa nggak sih Bib? Boleh. Boleh? Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki. Boleh ya berarti. Boleh. Oke, baiklah. Karena itu kalau merupakan begitu. daripada sedekah daripada bosnya untuk dia berkurban atas nama Jadi dia. sunahnya dia itu udah gugur ya, untuk maksudnya dia untuk harus berkurbannya Boleh, itu udah boleh. gugur. Atau Baik. misalkan bosnya kasih duitnya, kamu beli deh. ya Beli kan? sendiri Semoga atau Allah dikasih kasih hewan berkah kurban. buat kamu. Masya Allah, tabarakallah. Boleh, Baiklah bismillah. kalau begitu. Nah guru-guruku ada juga nih pertanyaan dari jamaah ini. Ini pertanyaannya dari Instagram @rima.rifai. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya gimana hukumnya memberi daging kurban kepada yang non muslim, tak apalagi dia lagi membutuhkan. Dan sebenarnya siapa saja yang berhak menerima hewan kurban tersebut? Nah gimana nih Ustazah, Ustadz, boleh nggak sih sebenarnya kita memberikan hewan kurban kita ini untuk tetangga kita yang non muslim tapi lagi membutuhkan, lagi bener-bener fakir miskin gitu, misalkan boleh apa enggak, Gimana nih? Ntar dulu, jamaah juga pasti penasaran banget kan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.